Jadi akhirnya coba jadi ini. Nggak enak sih sebenarnya. Jadi apa? Jadi modeling. Wow, yoi Korea model. Untung belum ada boy band ya. Coba cariin pacar dong anak Betamang gitu, Tutri. Gitu. Akhirnya orang kasih jadi dengan cewek satu, dia teman. Oh, gitu. caranya juga. Ternyata setelah jadi itu malah dia jadi penghalang band karikatur kan sempat bubar waktu itu. Oh, sempat bubar juga. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini orang baku dapat ulang di BACAMU, bacamu di Bos Channel. Yoi, jadi bacamu itu bercerita musisi. Makanya di sebelah kanan saya ini selalu datang bintang tamunya itu adalah musisi. Nah ini musisi yang senior, ya ini senior yang luar biasa, jadi panutan juga untuk musisi-musisi yang baru, ya kan? Sebenarnya ini kalau spotters melihat sosok yang di kanan saya ini biasanya jalannya berdua, bukan bersama istri dulu, bersama Tri. Nggak tahu nih hubungannya apa, saudara atau lebih dari saudara seperti apa. Tapi kayaknya menurut bocoran sekarang sudah berjalan berdua, tapi Tri ditinggalkan. Sudah ada pendampingnya. Benar ya? Oke, dan di sebelah kanan saya ini kedatangan tamu yang luar biasa. Ini ada Bapak Kif Taufik, begitu ya namanya ya? Nggak usah pakai bapak. Oh, nggak usah pakai bapak. Agak gugup beliau. Ini kenapa ya? Oke. Jadi ini ada Kif Taufik. Nah, tapi sebenarnya kalau nama lengkapnya kita kenalan dulu dong. Nama lengkapnya dari seorang. Mungkin banyak yang, kita tahu ini tapi taman kuliah waktu tahun 80 ya. Biasa orang bilang Taufik. Karena Muslim bagian-bagian kalau mau sana bilang pasti Upik. Jadi susah itu. Mau bilang apa gitu. Yang pasti nama asli Taufik. Marga. Marga kayak Demak. Taufik kayak Demak SE ya. Kalau Marga tak ingat waktu zaman kuliah dulu, kan. Pas dapat panggil Taufik kayak Demak. Teman-teman bilang, mana pemuka rupa. Tapi namanya ini ya. Iya. Akhirnya pakai nama Kif. Oke, jadi sama lah. Misalnya kalau di radio itu ya, jadi kayak harus memakai nama, jadi kayak Oji Fauzi gitu. Nah kalau Kif Taufik itu dipakai mulai kapan? Ini kan kayaknya sudah tak tempel ya, sudah tempel di Kif Taufik itu nama yang sampai sekarang orang malah mungkin lebih mengenal Kif Taufik daripada Taufik kayak Demak gitu. Ya. Oke, jadi ceritanya awal waktu tahun 80-an baru lahir itu. 80-an dicatat ya. Jadi waktu itu zaman orang bicara kebalik, Anang Atik. Oh iya sempat top ini. Jadi pas waktu itu tamang sekolah bicara, orang sering bicara pakai Kif. Oh iya. Kayaknya keren nih Kif. Jadi Fik berarti ya? Iya Fik. Jadi Kif. Muka begini, kalau nama Taufik kan agak ustad. Kelihatan pemain bulu tangkis ya? Bukan. Taufik Hidayat. Taufik itu mah ada boleh ustad sekali ini marmuka ini kan. Jadi akhirnya sudah pakai Kif. Pertama Kif dulu. Belum ada Taufiknya. Tapi pas kuliah orang Kif mana? Baru pakai Taufik. Orang cari kalau di kampung kan mau cari Kif. Kif rumah di mana gitu ya? Kif siapa kan? Oh betul. Kalau pas Taufik, Taufik di sana. Jadi awalnya gitu waktu zaman SMA pas orang pakai bahasa kebalik itu. Iya. Jadi akhirnya dari Fik, panggilan dari Kif. Taufik jadi Kif ya. Iya. Oke, Kif. Ini ingat teman saya juga, Kif Nyamuk. Ada ya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut spotters, ini banyak yang dibicarakan ini karena jujur ya kalau Kif Taufik ini kalau saya pribadi mengenalnya sudah lama. Jadi termasuk yang mempengaruhi karir bermusik itu adalah kan? Karena waktu SMA kebetulan kan orang ada band dulu. Ini bapak manajer, orang main di bawah mall belum jadi dulu. Banyak. Jadi beliau ini yang sering kasih panggung. Nah, tahun sekitar berapa tahun yang lalu juga? Itu 2000. Itu zaman SMA tuh orang. 2000 ya. 2000 ya, 99 2000 saat sebenarnya yang awal-awal 2000-an. Pertama kenal Oji. Bawah mall belum jadi. Nah, ini sebelum orang lanjut, ini pertanyaan sekaligus menjawab. Ya, ini karena banyak spotters yang tanya-tanya.
Ada yang tanya, Kif itu sok kawin? Anak mau jawab, sudah. Walaupun kalau pribadi tak tahu itu. Belum sudah, nyak pernah dapat lihat. Jadi, nih tahu lah, coba begitu. Tapi oke lah, ini karena di tempat yang baik ini, dan karena kebetulan kita akan menyambut Ramadan dalam insya Allah ya. Iya, nah badusta. Iya. Orang pengen jawab nih pertanyaan-pertanyaan selama ini. Karena kalau yang muda-muda, lebih muda dari kita apalagi, ya itu pasti, bertanya kan ya mungkin. Nggak enak. Nah, tapi pertanyaan itu, Kif ini sok kawin atau belum? Nggak mungkin nggak bisa jawab, mesti jujur ini baik. Ya, alhamdulillah sok kawin. Oke. Tadinya belum kawin sih yang Bentar dulu, ini nih pertanyaan nih. Ini apakah nikahnya di baru-baru ini aja? Apa mungkin pernah nikah atau sejarahnya seperti apa? Atau memang kan banyak yang tahu ini Sola Mama nyanyi di PAM dari tahun 80 pasti umur sekitar 40-an lebih ini ya, mungkin di bawah 40. Tapi kan enggak mungkin belum. Mungkin masih karena rockstar masih jomblo sampai tahun 2002 2020 atau bagaimana? Coba jawab dulu. Jadi saya sudah menikah sekitar tahun 2004. Oh, itu jawabannya. Jadi kalau mau nikah pertanyaan-pertanyaan. Tapi tunggu, habis nikah langsung turun. Tapi sempat nikah ya ceritanya ya. Nikah, turun karena ngeband. Jadi akhirnya ya mohon maaf dulu memang kehidupan seperti itu. Rock and roll ya. Jalan ngeband, habis itu kalau suka pulang, kalau nggak suka pulang nggak pulang gitu. Nanti pas tahun 2012 baru balik lagi. Oke, berarti ceritanya 2004 menikah gitu ya. Tapi ya namanya perjalanan juga. Kau datang dan pergi. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah meresmikan lagi pernikahan yang kedua ya. Nah itu jawaban juga ini karena banyak yang teman-teman bukan hanya pemain band. Ada yang homo-homo dong jabatan. Mayukin. Sana homo sebelum kawin-kawin ya itu. Ini kan terjawab kan biar enak. Ini biar cowok gagal ya dok sejaga seri ini. Jadi itu jawabannya buat spotter. Jadi oke lah. Jadi ini baru menikah di tahun 2020 ya. Gimana nih Tristan menjadi pengantin baru sekian lama? Katanya tadi yang paling baru itu. Hah? Oh ini kan bintang tamu Bapak. Nanti dibahas, sudah aja gampang. Ya. Perasaannya bagaimana? Ini pertanyaan kan ada yang jadi dia bercerita terus di sini, engkau baru di sini. Jadi orang yang masih sejarah. Ini sampai yang wawancara ini. Orang balik lagi yang tadi ya. Oke. Gimana nih perasaannya setelah sekian lama mungkin ya bahasanya menduda lah ya. Wah bahasa Pak Aril ya. Tapi kenapa kemudian memilih menikah lagi? Karena karena anak band kan ya banyak. Kalau cewek-cewek, ya kurang gitu ya. Stoknya nggak kurang gitu. Terus kayak tadi main datang dan pergi, main band di mana? Karena kan kalau biasanya harus ada ikatan agak susah. Gitu. Nah kenapa kemudian seorang Kif Taufik mengambil keputusan untuk kita mau kawin ulang? Umur sob. Hah? Umur, oke. Alasan umur, selain umur. Waktu itu berpikir bahwa umur sudah kepala 4, sudah mau kepala 5, jadi nanti kalau tua siapa yang mengurus? Oke. Saya tuh cari yang muda dong, toh. Beda berapa tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Pepi kalah berarti ya. Pepi cuma 11 tahun kemarin. Ini 20 tahun. Oke. Dan akhirnya memilih nama istri bisa disebutkan nggak? Biar nanti kan bukan mau bikin patah hati penggemar, bukan. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang seboleh. Kalau dulu. Berarti menikahi seorang wanita yang bernama Novita Sari Lombogia. Sudah. Tapi sayangnya nak undang ya. Jadi tiba-tiba so rame. Nah, kebetulan begini. Kedua, ente kan lagi enggak bilang. Ya. Oke. Jadi kedua ya. Karena kedua jadi atau masih ada acara lagi nanti? Enggak. Oke. Tapi yang penting sudah syah secara agama. Ijab kabul sudah gitu. Secara negara juga. Iya. Dan sudah tenang ya, akhirnya laku. Oke, nah itu masih banyak yang orang mau kupas, masih banyak yang harus diceritakan karena
Sekali lagi Cerita Ben kuah. sabar. Kif Taufik ini adalah orang yang sangat menginspirasi dan penuh cerita di kehidupannya. Jadi kalau yang pengen tahu lebih detail tentang Kif Taufik, bauni terus bacamu di Bos Channel. Sip Spotters, orang boleh ulang di BACMU, bacamu, baca cerita musisi di Bos Channel. Masih barengan Kif Taufik. Jadi kalau tadi ya percintaannya sudah selesai. Biasanya kalau tamu-tamu yang lain percintaan di sesi ketiga atau 4, ini di awal. Karena masih fresh tuh ya. Fresh March tuh, jual baju jual. Oke, nah ini tentang sosok dari seorang Kif Taufik ya. Kalau dilihat, mungkin Spotters setuju gitu. Dari jauh pasti lihat sosok seorang Kif Taufik dari penampilan itu ya rock lah ya, rockers gitu, metal gitu. Baru potong cerita. Kita pernah udah panggil cewek. Itu nanti DP cerita panggil cewek. Tapi ini penampilan ini. Apakah memang dari biasa kan kayak gitu ya. Jadi kayak seorang yang jadi musisi itu lingkungan berpengaruh. Ya kalau paling banyak misalnya dia musisi karena DP papa, mama atau DP keluarga ada yang musisi, anak band atau apa. Nah, boleh cerita nih ke Spotters seorang Kif Taufik ini sebenarnya masa kecilnya itu seperti apa dan kemudian apakah cita-citanya memang jadi anak band atau memang seperti apa ya, bolehlah share ke Spotters. Sebenarnya sih awalnya bukan tidak punya cita-cita untuk jadi pemain band. Suka dari kecil suka dengar musik-musik cadas ya. Zaman dulu kayak Purple, Zeppelin. Saya dilahirkan di satu kampung di Minahasa di Tondano ya? Iya. Jawa Tondano. Betul ya? Tondano betul. Dan kebetulan keluarga juga ada keluarga musisi, bapak seorang pemain. Orkes Melayu. Jadi berarti yang namanya musisi itu ada. Iya. Ada gennya gitu ya. Jadi 4 bersaudara, yang satu olahragawan, yang satu musisi, yang satu olahraga, yang satu modeling. Jadi lengkap lah ya. Iya. Jadi waktu sekolah SD jadi pemain bola. Wah. Jadi ntar dulu nih, pemain bola SD SMP pemain bola. Atlet berarti. Ada kan orang yang hanya sekedar main bola tapi ada yang cita-cita pengen jadi pemain bola gitu. Ingin jadi pemain bola karena kebetulan ya? om dulu adalah pemain bola. Kalau sekarang klub-klub nasional lah. Gitu. Oke. Jadi ingin jadi pemain bola lah sama dengan om gitu. Tapi seiring waktu pas SMA kayaknya kita suka musik. SMA berarti ya? SMA ya. SD sampai SMP berarti tuh sepak bola. Kita suka musik, tapi enggak waktu zaman itu Tondano itu masih agak gimana gitu. Mau main musik orang tua juga tidak support. Terus kakak yang main musik ada di Manado waktu itu. Jadi akhirnya coba jadi ini. Nggak enak sih sebenarnya. Jadi apa? Jadi modeling. Wow, yoi Korea model. Untung belum ada boy band ya. Jadi sempat jadi model ya? Maksudnya model catwalk. Iya. Tapi ada cita-cita jadi, itu kan era-era ini waktu dulu ya. Siapa sih model-model yang top tuh? Banyak lah kalau waktu itu. Ini ya. Kan ada, dulu kan ini ada majalah mode. Iya mode kan, yang ada di situ yang lulusannya Anjasmara. Siapa nih yang artisnya? Wibowo, Ari Wibowo. Iya. Itu kan mode kan sempat top gitu. Iya, jadi waktu itu koleksi majalah mode. Tapi jiwa kayaknya sih suka jadi pemain band. Jadi tetap beli high juga waktu itu. Iya. Oke. Sampai kelas 3 SMA kuliah. Tuh sampai di fakultas tadi orang model-model ini. Kuliahnya di mana berarti? Fakultas Ekonomi Unsrat. Ya. Oke. FE Unsrat. Terus pas kuliah, wah ternyata model-model begini kan sedikit kemayu dan gitu. Terpaksa banting setir waktu itu tidak sengaja ada inaugurasi. Sekarang masih ada inaugurasi nggak ya? Inaugurasi kayaknya masih ada. Masih ada ya. Jadi inaugurasi tahun 92. Tahun 92 sebenarnya ada teman satu yang mau nyanyi, Pak. Sekarang dia sudah jadi kaban di Bola Mangunkubuut Utara, namanya Pak Victor Kosangi. Dia mau nyanyi.
Kita coba. Lagu pertama apa? Cotton Field. Oke, berarti belum lagu metal awalnya. Belum. Cotton Field akhirnya jadi berani untuk tampil. Tapi sebelumnya waktu SMA juga itu di kampung kan sering ada band Acara orang kawin, perkawinan. Jadi kita yang ada tapi teman satu kalau di FB namanya Wahyudi Bastian, fotografer Yudi. Ya. Orang dua sering dipanggil Kus Plus. Oke. Jadi menyanyi bicara suara, kita suara 1, dia suara 3. Bawain lagu apa? Kus Plus. Kus Plus, oke. Kus Plus, The Beatles, yang begitu. Berarti ya mulai musik bisa dibilang setelah kuliah ya? Setelah kuliah, tapi nyanyi kan sudah dari SMA itu, tapi cuman sumbang-sumbang lagu di... Bentuk band pertama berarti kapan? Masih ingat gak? Band pertama kan biasanya pergaulan di kampus, kemudian ya tamang-tamang baku dapa, yuk bikin band. Tadinya mau bikin Equil sama Angkatan 92 waktu itu Handika Poyos. Basisnya Gunners, tapi tidak jadi. Kita akhirnya tahun 93 awal mungkin sama Tri, kita bikin band namanya Stuck and Style. Oh berarti belum karikatur ya? Belum. Ketemu Tri di mana berarti? Ini kan tadi katanya kan membentuk band pertama kali tahun 93 bersama Tri. Ketemunya di mana? Ini sekampus atau gimana nih? Enggak, kebetulan Tri satu tempat tongkrongan dulu di waktu itu di Jumbo Semanjung. Oke. Apa namanya? Semanjung. Oh Semanjumbo. Itu SMA Jumbo dulu ya? Sekolah berarti. Oh anak-anak sekolah dong. Anak sekolah. Semanjung. Jadi pas ketemu di situ terus jadi dekat, kumpul sama anak-anak. Waktu itu orang ada grup namanya anak-anak SMA 1. Suara ke Gasket Gas. Itu bukan Babe Toto yang? Oh bukan, Hence Madagi kebetulan. Bang Hence Madagi ya, jadi kita sering ngumpul. Bikin event, kalau sekarang event organize. Kalau dulu kan belum ada klub. Dulu panitia. Iya, klub-klub. Panitia acara apa? Akhirnya bikin acara model, bikin acara band. Nah, ketemu Tri di situ. Dan di situ cikal bakal, kalau orang sekarang tahu anak-anak Telkom kan tahu? Anak Telkom. Iya, cikal bakalnya awal dari situ. Jadi Anas Manjung lain-lain pisah, datang ke Benteng. Pas di Benteng nggak nyaman, pindah lagi ke Telkom. Padahal cuma berapa meter gitu. Iya. Akhirnya di situ kita bikin anak-anak Telkom itu lewat lama. Berarti kalau orang bercerita soal musik itu band, jadi tahun 93 membentuk band namanya Stuck and Style. Stuck and Style. Aliran musiknya apa nih? Grunge. Oh grunge, sempat main rock and roll. Oke. Nah kemudian kan sama rock and roll lah. Nah kemudian kan sekarang kalau seorang Kif Taufik itu lekat dengan karikatur. Ya ada yang bilang kan Kif karikatur gitu. Selalu begitu, bukan Kif Stuck and Style. Itu berarti kelihatan tahun 90-an. Dari Stuck and Style menuju ke karikatur ceritanya seperti apa? Jadi pas terbentuk Stuck and Style itu sekitar tahun 93. Satu apa berapa kali manggung, 5 kali manggung, terus basisnya meninggal. Waktu kejadian di Bunaken yang nyelam, Kiki namanya, itu basis kita. Jadi akhirnya bubar, Tri langsung panggil, bikin band metal dia orang. Kita masih belum suka mau menyanyi. Kebetulan waktu itu itu apa nyanyi itu jadi. Iya, itu yang nyanyi. Jadi boleh mau cuma di sini. Dia nggak mau kasih, harus tahu itu, harus tahu ya. Dia nak kasih kita mau nyanyi waktu itu beranjang dulu. Akhirnya lama-kelamaan wah panggilan jiwa ini masuk sama nyanyi. Karikatur sudah terbentuk sebelum kita masuk. Oke, berarti karikatur itu band yang sudah ada ya? Sudah ada. Tri di situ berarti? Tri di situ, yang bentuk itu Tovan. Tovan pas datang dari Makassar, dia bikin band metal. Pertama belum metal juga sih, masih bawain Skid Row. Vokalisnya si John Makatana, Jonas. Bikin itu, dan untuk kedua kali karikatur anggotanya saya, Tri, dan Tovan, Yudi juga sama Sahid. Jadi itu generasi kedua untuk karikatur ya? Tahun 93 akhir lah mungkin. 93 akhir. Nah, spotters, orang so masuk ke karikatur. Nanti orang lanjut lagi. Orang break dulu rabu-rabu. Tetap bau nih bacamu di Bos
Channel. Orang balik ulang spotters di BA Camu Bacamu cerita musisi di Bos Channel. Tadi orang sempat bercerita tentang karikatur ya. Iya. Berarti generasi kedua karikatur yang sebelumnya ada, kemudian membentuk lagi personelnya dua orang berarti yang asli ya. Waktu awal dibentuk itu ada Tovan sama Tri. Iya. Kemudian diajak teman-teman yang lain. Nah, metal ini kan belum nyanyi metal kan waktu itu ya? Belum. Nah itu Tapi fans Metallica sih. fans Metallica. Tapi kan kalau dilihat Metallica juga nyanyinya kan sebenarnya Iya. nggak grow. Iya. Nah itu kenapa kemudian karikatur? Nah ini kita orang bercerita tentang perkembangan karikatur ya. Katanya kan belum metal, tapi tiba-tiba jadi metal. Nah itu perjalanannya, perubahannya itu seperti apa? Boleh cerita? Iya, waktu karikatur pertama sih sebenarnya panggilan jiwa si Tovan katanya si Ustadz Abu Tovan ini bilang, kita pakai panggilan jiwa ke metal gitu, tapi kita tidak ada partner gitu. Akhirnya Tri bilang kita punya vokalis, Oke. ayo aja Jo. Gitu. Terus kumpul tuh orang cari pemain basis, tapi harus stylenya harus gondrong, harus pokoknya begitu. Berarti syarat dulu menjadi personel karikatur harus karikatur gondrong harus ya? gondrong. Iya sih, metal dulu kan Iya, harus harus gondrong. gondrong. Dulu kan jarang band gondrong semua. Iya betul. Jadi pas musik gondrong, dia so pikirkan DP marketing, memang luar biasa nih Ustadz ini. Harus gondrong dan akhirnya dapat si Sahid. Sahid itu sebenarnya ritm, bukan itu dipaksa main bass ya? paksa main bass. Akhirnya jadilah karikatur. Oke, karikatur bentukan. Nah tapi dari format musiknya memang sudah Langsung. metal dan Metallica gitu. Iya, Metallica. Jadi mengcover lagu-lagu Sepultura. Metallica kan? Iya. Dulu kan begitu. Iya sih. Jadi biasanya Kita masih pegawai band, Oke. belum pemain band. Tapi waktu di zaman itu seperti apa nih musik gitu. Jadi dunia permusikan ya bisa dibilang juga dunia indie gitu ya. Iya. Band-band ini sebenarnya kan indie itu semangat ya. Semangat ya betul. Waktu itu seperti apa? Ada band apa aja waktu itu Sebenarnya waktu itu semangat band indie hampir sama dengan sekarang, cuman sekarang kan medianya sudah banyak, Ya, betul. jadi terekspos semua. Kalau dulu banyak band-band, banyak band kayak karikatur, ada Medical Kick, ada Badung udah ada waktu itu. Badung itu udah lama ya? Iya, tapi waktu itu Badung 97. 97 katanya. Sorry bukan Badung, apa? Benjol. Oh iya. Benjol gitu dan lain-lain lah. Jadi banyak lah pokoknya waktu itu. Cuman panggungnya belum ada belum seperti sekarang ini. Belum banyak lah, ya, Bang. belum Tapi banyak. Paling itu festivalan atau apa. Panggungnya itu festival anak-anak band tapi banyak ya. Banyak. Nah ini karikatur waktu di masanya itu bisa dibilang adalah band Manado yang punya basic penggemar yang banyak dan fanatik, ya kan? Alhamdulillah. Terus juga karikatur kalau dari cerita itu adalah band metal tapi selalu jadi band pembuka gitu. Iya. Setiap konser apa tapi metal ya. Bos Alex. Oh iya Pak Alex Sialang tersebut lagi nah. Iya, terima kasih Bos Alex. Termasuk Cerita lah waktu itu tuh kenapa bisa punya yang pertanyaan pertama dulu basic penggemar yang kayak sampai sekarang gitu. Jadi saya sendiri nggak tahu bagaimana ya. Kenapa sampai kok mesti banyak seperti itu. Cuman banyak orang juga yang berperan di situ kayak Bos Alex, ada Hairil Kokutungan di media-media. Jadi waktu itu di support oleh media-media. Ya, kebetulan alhamdulillah teman-teman itu senior-senior itu support. Jadi setiap event kita selalu dipanggil. Oke. Kayak mungkin dilihat dari ternyata ini ada band kayak begini ya, dia begini dengar dari Om Alex. Oh ternyata ada band begini. Jadi prioritaskan Om Alex, selalu prioritaskan orang gitu. Oke. Setiap ada event artis datang pasti karikatur. Opening karikatur. Harus karikatur. Cair banyak dong dulu. Satu bungkus, satu slop.
Yoi. Oh, Alex Umar. Enggak apa-apa. Santai beliau. Jadi waktu itu so senang sekali. Main ada band mau bermain begitu. Iya sih, waktu itu kan kesempatan juga nggak terlalu banyak ya. Artis kurang yang datang, terus kalau yang main di situ, waduh. Iya, memang luar biasa. Itu mungkin jadi apa orang-orang tertarik lihat orang waktu itu. Sebenarnya kalau dari musik sih pasti enggak kena di telinga gitu. Orang-orang zaman itu kan mana tahu metal. Nah, itu pertanyaan di zaman itu kan metal mungkin belum terlalu familiar dan belum banyak yang bisa menerima gitu ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, ini teman ini Bung Tovan ini sudah memikirkan marketingnya bagaimana itu. Jadi orang harus begini, orang main harus headbanger apa segala macam. Jadi biar orang tertarik melihat. Jadi kan aksi panggungnya ada gitu. Itulah paling akhirnya banyak orang yang suka, dan orang bukan karena orang nyanyi gitu, kita nyanyi gitu. Tapi musik memang orang memang bagus-bagus. Kebetulan orang main bagus-bagus. Mungkin paket lengkap lah. Banyak yang mungkin ada yang suka musiknya, ada suka yang karena gayanya, stylenya. Jadi ternyata dari zaman dulu intinya bahwa membentuk band harus dipikirin yang lain-lain juga ya. Kebetulan dia kan dari Jawa, jadi otomatis pemikirannya sudah jauh dari orang yang ada di sini. Jadi pikirkan marketnya harus bagaimana, dan alhamdulillah sampai sekarang karikatur masih orang kenal gitu. Sampai saat ini karikatur masih dibilang bisa tetap eksis ya. Sampai tahun 2020 walaupun personilnya berganti-ganti dan tersisa Om Kif dan Om Tri. Ya kan? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini agak membuat mungkin terharu gitu ya. Yang lagi bau spotters. Pertemanan Kif dan Taufik itu bagaikan Kif dan Taufik. Kif dan Tri itu bagaikan Upin dan Ipin. Iya. Upin kakak adik. Karena banyak kayak chemistry-nya dapat, terus kayak apa istilahnya senasib sepenanggungan. Gimana ya? Ada apa di balik cerita itu? Mungkin ada sesuatu yang dilewati dan akhirnya memilih turun dua tetap harus sama-sama sampai saat ini. Waktu ngeband juga sama-sama dari awal kan, awal orang sama-sama, terus pas teman-teman ada yang so meninggal. Karena masih hidup aja ya. Ada yang so meninggal. Ada yang so meninggal, ada yang so pulang kampung, pulang, akhirnya orang jadi sama-sama. Dan satu orangnya sabaran gitu. Kita biar tamu bilang apa dia tidak pernah simpang di hati. Nah, apa kalau gambaran pertemanan dari Kif dan Tri itu sedalam apa? Wih, gimana? Dalam banget. Soalnya dia tahu dalamnya kita, begitu juga kita tahu dia gitu. Orang yang di sebelah mungkin nggak tahu, cuma dia yang paling tahu. Dan sebenarnya seperti itu yang bagusnya main band, bukan hanya main band aja satu band, tapi harusnya pertemanan. Pertemanan yang paling utama. Tapi pernah nggak waktu kan ini berteman nih, Kif dan Tri dan teman-teman yang lain lah. Pernah nggak waktu itu karikatur sempat berpikir untuk keluar dari Manado, mengejar mimpi yang lebih? Gitu? Tahun 96 sempat berpikir seperti itu, cuman ini yang bikin orang sampai akhirnya dia begini. Tidak apa-apa kan cerita sini. Ini cerita yang tidak pernah dipublish ya. Sekarang ada di Boss Channels. Waktu itu kita punya pacar penyanyi. Iya, pacar lagi terjadi. Cewek lagi nih ternyata. Ini dia bilang, coba cariin pacar dong anak Betamang gitu, Tutri gitu. Akhirnya orang kasih jadi dengan cewek satu, dia teman gitu. Caranya juga bisa. Ternyata setelah jadi itu malah dia jadi penghalang band karikatur, kan sempat bubar waktu itu. Sempat bubar juga? Ya bagaimana mau manggung acaranya Memora waktu itu, acara di Rockland waktu itu, ada artis-artis di Jakarta kalau nggak salah, ada Om Widion Tengkar, ada banyak lah. Mau live Memora sob. Panggilnya anak ada, Solari. Waduh, ternyata sempat terkontaminasi dengan cewek juga ya? Biasa, suami takut istri. Jadi bubar ya? Membubarkan diri sih sebenarnya. Tapi nggak pernah ada cita-cita untuk perbincangan atau usaha, atau pernah mungkin keluar dari Manado waktu itu? Pernah keluar dari Manado tapi karikaturnya ya? Enggak seguru. Pernah ya? Enggak. Tapi berdua Tri. Berdua Tri pernah? Tri duluan baru kita nyusul. Nanti torang bercerita ulang, torang sambung lagi nih. Ini akan torang bercerita seperti apa perjalanan Kif dan Tri di luar Manado.
Tetap Bauni Bacamu di Bos Channel. Balik ulang di BA Bacamu, baca cerita musisi di Bos Channel. Oke, jadi tadi terskip Tri dan Kif keluar Manado. Ya. Itu ceritanya Tri duluan ya? Tri duluan. Kebetulan waktu itu Sofakum sekitar tahun 98. Tri orangnya seniman kan memang. Oke, jadi betul. dia keluar untuk cari, bukan untuk main band sih sebenarnya. Oh iya, untuk tapi sempat ngumpul di Sanggar Bapontar, sempat ngumpul di tempatnya Om Dion. Dan kebetulan waktu itu saya main band di Bola Mongondo. Oke. Waktu itu Bola Mongondo bareng sama teman karikatur juga Topan. Sana orang main dari perkawinan, acara sunatan. Kalau dulu kan bawa metal juga? Iya. Oh ya? Dulu belum ada elektron, jadi masih band semua. Band, full band. Iya, dan lagunya band. metal? Metal. Oke. Di acara orang kawin? Iya, di buka baju sob. Banyak ada peda. Itu. Alhamdulillah waktu itu kan bukan mau bilang ke tuh orang itu, tapi kan belum ada media-media kayak televisi nasional yang itu di sana, paling TVRI. Jadi hiburan satu-satunya itu di saat live di acara kawinan. Jadi orang melihat orang waktu itu agak ini dang. Pertama kita sih tako, orang bilang ibu mana nong modoti pangana gitu kan. Iya. Akhirnya sudah nyanyi, coba satu lagu Nirvana, Smile and Spirit. Bagus yang dorang sok. Oke. Oh emang dorang suka ternyata. Oh sudah ajar terus. Bawa semua lagu-lagu metal, lagu-lagu rock, hard rock. Berarti di era itu diterima ya, betul? Iya diterima waktu itu. Dan mungkin itu masa pertama musik di Bola Mongondo berubah. Oke, sip. Itu berarti tahun sekitar tahun 98. 99 ya. Sekitar begitu. Oke. Nah, ini dari perjalanan karir, kalau tadi kan bersama karikatur ya. Perjalanan karir dari pribadi dari seorang Kif Taufik. Ini kalau supporters pengen tahu, ini bukan hanya main band, sempat di radio juga. Radio. Nah, detailnya ini setelah kan vakum ya kan, vakumnya karikatur. Nah, apa yang dilakukan kalau Tri ya tadi kan ceritanya dia melanglang buana untuk berkesenian, bukan berseni ya, berseni lah ya. Seni ya. Apalagi kan beliau melukis ini. Nah, kalau dari seorang Kif Taufik apa nih yang dilakukan? Kan pernah kerja kantoran juga atau nggak pernah? Kantoran sih radio. Oke, radio. Nah, itu apa yang dilakukan selain nyanyi di panggung-panggung yang ada di Bola Mongondo? Apalagi nih? Jadi 97 akhir mungkin karikatur menyarankan diri bubar gitu. Oke, siap. Karena sibuk kuliah, yang lain sudah bosan lah waktu itu. Ya. Mau jadi apa? Festival selalu juara kan. Mantap. Om Jack kalah berarti ya? Oh, Om Jack belum. Dulu masih kalah Om Jack. Om Jack sekarang Om Jack sejago. Iya. Jack. Akhirnya tahun itu si Tovan ajak orang ke Kota Mobagu. Oke. Oi, Van, anak ngintok menyanyi yang merdu-merdu ini. Nggak apa-apa, udah datanglah. Akhirnya pergi Kota Mobagu, di sana coba nganap bagian malam Jo. Iya. Siang nganapnya satu lagu Jo, lumayan itu. Betul, strategi marketingnya bagus nih. Akhirnya sudah coba malam itu kayaknya dorang suka kan, kayak tadi kan bilang suka, akhirnya sudah berjalan. Setelah dari Kota Mobagu itu ada biasalah macam alkohol dan narkoba, iya kan? Akhirnya sudah sakit. Sempat sakit juga? Sakit sob. Sakit. Lama? Lumayan, 1 tahun mungkin sakit. Hepatitis. Oke. Berangkat ke Jakarta. Itu janjian sama Tri, tapi waktu itu nggak ketemuan. Terus ke Jogja. Oh, berarti ke Jakarta main band? Enggak main band. Orang dalam posisi sakit. Oh, sakit untuk pemulihan diri, oke. Akhirnya pas ada sepupu kawin di Jogja, ke Jogja ketemu Yopi bilang Kif di sini Jo. Aduh, tanya mau. Tadi ini keadaan begini.
akhirnya sudah kemana-mana lah pokoknya. Akhirnya balik lagi ke Manado. Balik ke Manado. Pas sampai di sini ngumpul dengan teman-teman bilang, ngapain tamang satu kelar kuliah. Masa dia kelar kita enggak gitu. Jadi termotivasi untuk kuliah lagi gitu. Berarti sekian lama meninggalkan bangku kuliah kemudian balik lagi? Iya, waktu kuliah kan di DO gara-gara rambut panjang. Akhirnya sudah berhenti tahun 2001 ya, kuliah lagi. Kuliah lagi 2001 ya? Di Stekon Harapan Kasih. Itu baru kenal sama anak-anak IBN, Pepi, Haris, dan lain-lain. Jadi 2001 masuk kuliah lagi, lulusnya? 2002. Oh cepat juga ya? Tinggal berapa mata kuliah. Bagus di kampusnya. Masih ada kampusnya? Sudah ada. Berarti intinya setelah ya melalang buana gitu ya. Iya. Rock and roll lah kemana-mana, tapi kemudian memperhatikan tentang yang namanya pendidikan. Iya, gara-gara ini. Kenapa ini, itu? Pak Kaban ini ke Bang Spol Bola Mongondo Utara ini Pak Victor Posangi gitu. Jadi akhirnya termotivasi. Sama-sama anak jalanan, sok kelar dia. Akhirnya, kita mesti kuliah gitu. Dan akhirnya selesai juga. Selesai, sarjana ekonomi. Setelah sarjana ekonomi, setelah lulus sekolah, kuliah, kerja? Sempat nganggur. Itu antar-antar penghuni main band. Iya, manajer. Ini Kif Taufik luar biasa kalau naik Vespa Holden. Pasti. Holden masih ada Holden? Holden masih ada. Baca cerita tentang hobi nih. Waktu itu kan Holden. Hobi Holden, Vespa. Kenapa ya dua itu kan ya DP Auto sih murah, sebenarnya mahal sekali. Cuma perawatan spesial kalau Vespa banyak. Tapi Holden. Kenapa waktu itu tertarik Auto Holden? Balik dari sana panjang lagi. Balik dari sana lihat orang-orang yang di sana, terus cari, pas ada teman, orang cari auto begini, ada di sini begini. Akhirnya jadi Holden pertama yang sudah dimodifikasi. Iya. Akhirnya kita bikin bentuk Holden Indonesia Manado. Sekarang masih ada ya? Tinggal satu orang nih, siapa namanya? Aji datang ke sini, stop. Tinggal Aji atau masih ada tetap komunitasnya? Sudah ada, tinggal dia sendiri. Holden, tapi apa sih yang kemudian selain bentuknya bagus, kenapa memilih Holden waktu itu? Apalagi kan itu anak metal. Auto harian kan waktu itu? Iya, auto harian. Metal kan suka mau bagaya begitu. Kira sama nih auto Batman, auto metal gitu. Nah ini hobi-hobinya unik, Holden ya. Nah kemudian di radio. Gitu. Di radio tahun 2004. Tahun 2004 kebetulan waktu itu IO baru mau muncul kan. Pas harian komentar bikin acara, diajak lah teman Kif bantuin dong bikin situ. Akhirnya pas di tempatnya kita itu banyak orang datang. Jadi bos komentar aja, Kif kita ada proyek nih gimana Iko? Mari coba ke Hotel Sahid Teling. Di sana ya, studio band ini. Ternyata studio radio ya. Jadi masuk di dunia radio. Iya, akhirnya. Nah, ini kayaknya orang tambah satu ini boleh ya? Tambah satu tag lagi. Karena ini masih ada orang berbicara tentang radio. Jadi buat spotters bawa ini terus bacamu di Bos Channel. Orang balik ulang spotters di bacamu di Bos Channel. Nah tadi sampai di radio. Kenapa memilih dunia radio? Kalau selain alasan tadi diajak ada event atau apa? Apakah kalau ada kayak tadi ya, misalnya Om Alex itu memang benar-benar passionnya di radio. Tapi kan seorang Kif Taufik ini perjalanannya musik gitu, tiba-tiba ada di dunia radio. Jadi pas diajak apa ya ini? Terus, ini ternyata ini radio ini. Cobalah Kif gini, bantu dong. Akhirnya coba, ternyata enak di radio. Gitu. Siaran juga waktu itu? Sempat siaran, kalau penyiar hadir pasti kita siaran malam sih. Biar banyak putar lagu. Siaran malam itu putar lagu banyak. Akhirnya sudah jadi di situ awal-awal karyawan biasa dan akhirnya dipercayakan jadi station manager. Sempat jadi SM di Trijaya Network dulu. Iya. Oke. Nah, soal SM Session Manager berarti mengurus sampai untuk semua marketing iklannya. Iklan, bikin iklan, isi suara, banyak lah pokoknya. Nah ini spotters jangan lupa juga. Jadi kalau mau pasang iklan
kalau mau ke radio langsung hubungi Oji Foji, nanti di Memora. Nah ini buat teman-teman juga yang mungkin punya produk, pengen hadir di sini di acara Bacamu atau di channel Boss Channels. Ini di layar belakang saya ini bisa, nanti ditampilkan, bisa di sini, ya boleh. Silakan. Jadi orang sangat terbuka. Iya. Siapa yang mau gabung beriklan boleh. Nah ini ada yang mau tanya-tanya juga, ada yang banyak bertanya kan bikin konten itu seperti apa, boleh lah. Nanti orang sharing karena ada Boss Channel juga, nanti akan kasih informasi yang pasti. Kalau teman-teman mau Mbak Uni konten-konten yang bagus di Manado harus subscribe, like, comment, subscribe, Boss Channel. jangan lupa subscribe di subscribe di Boss Channel ya. Iya, terus lagi bisa lihat juga promo-promonya seperti apa, tamunya siapa. Itu untuk info-infonya ada di Instagram dan di Facebook sama Boss Channel. Oke, nah, orang lanjut. Tadi radio sempat ya. Apalagi nih yang sudah dicicipi oleh seorang Kif Taufik? Maksudnya dunia-dunia apa lagi? Iya kan, mungkin pernah apa? Sebelum ke toko kain gitu. Itu dulu pertanyaan. Toko kain basic nih bos. Apa ya? Semua sudah Ji. Sudah ya, pekerjaan semua, kenakalan semua Ji. Tapi nggak cukup kalau mau cerita di sini. Iya. Kan zaman dulu ada istilahnya. Sudah. Apa istilahnya? Zaman dulu, ini zaman sekarang, zaman dulu apa? Sex, drug, and rock and roll. Wah, aduh itu tidak perlu ditanyakan lagi. Itu sudah dijalani ya. Tapi ya kalau urusan pekerjaan berarti selain band, sempat di radio juga. Radio. Di media lain, di koran pernah? Radio 2 waktu itu, Trijaya sama Cosmo Female. Oh ya, nah itu menarik Cosmo Female. Kok dari Trijaya, basic berita, SM-nya gayanya metal ke radio cewek? Jadi waktu itu bapak sakit, jadi terpaksa kita mesti pulang ke Tondano. Oke. Istirahat 2 tahun, teman aja untuk gabung di itu ngurusin manajemennya ya. Cosmo Female, dan alhamdulillah waktu itu sempat naik lah. Iya. Bukan karena female-nya, karena radionya, karena manajemennya. Manajemennya ya. Oke, siap. Jadi dunia radio bisa dibilang juga dunia yang lain untuk Kif Taufik ya, selain dunia musik ya. Tertarik nggak lagi sekarang balik ke dunia radio? Tertarik sih, tapi sekarang kan radio sudah laku kata. Oh, ini yang masih laku. Mas, belum tahu. Kalau ada yang tawarin gabung radio? Ada yang tawarin radio? Itu ya YouTube kata. Boleh, marketingnya dua-dua. Senang sih sebenarnya di radio. Banyak hal yang kita dapat di radio. Oke. Banyak kenal orang, pokoknya banyak lah. Kebetulan basicnya musisi, pas masuk di radio, nyambung lah ya. Ini sudah jadi nyambung lah. Gitu. Oke. Nah kalau dari sekian banyak pekerjaan yang sudah dilewati, akhirnya sekarang Kif Taufik memilih untuk stay-nya di Tondano. Stay di Tondano. Berarti aktivitasnya adalah sekarang seorang pengusaha ya? Enggak juga, jangan pengusaha kok. Ngapa dong? Tukang manjain. Ya apa terusin usaha orang tua. Okay. Usaha orang tua sambil kita bikin proyek dengan istri gitu. Oh ya, istrinya penyanyi juga ya? Alhamdulillah penyanyi. Ada albumnya juga ya, single ya? Single. Okay. Jangan cuma bikin lagu, bikin anak udah. Alhamdulillah semua. Ada. Berarti kebetulan beliau istrinya lagi hamil ya? Berapa bulan? Belum berapa bulan, pokoknya ada. Oke, didoain semoga sehat ya. Insya Allah. Oke, siap. Ini luar biasa perbincangan kita untuk episode ini. Semoga kedepannya berhasil dan selalu menginspirasi teman-teman. Pesan untuk teman-teman band yang muda-muda. Tetap berkarya, tetap berkarya. Jangan pernah patah semangat. Oke, jangan pernah patah hati juga pasti ya. Jangan pernah patah hati jangan pernah patah hati. Pokoknya ini sempat nggak semangat lagi main band dulu. Jadi akhirnya kita karena sibuk gitu. Main kuah. Iya. Akhirnya gitu, Boni juga begitu, teman-teman lain akhirnya alhamdulillah sekarang dorang bangkit lagi. Cuman itu pasarannya kemana? Orang ingin tahu sekarang. Bertanggung jawab nih Om Dua. Nanti lah. Jadi itu pesan buat teman-teman. Terus kedua, orang kompak untuk membangun musik. Kalau nggak bisa. Sendiri-sendiri nggak bisa. Iya, harus sama-sama itu. Nanti dengan Boss Channel bagus. Boleh, tenang aja. Oke, terima kasih Kif Taufik alias Taufik Kaidemak SE ya. Jangan lupa pasiar nanti di area social distancing. Oh nggak bisa, nyari open house dari ini. Sudah habis itu ya.
Jadi yang mau kantor Dana boleh langsung ke rumah beliau. Dan terima kasih juga buat spotters yang Sobau nih ya. Dan tunggu siapa bintang tamu berikutnya di episode berikutnya. Jadi tetap Mbak Uni yang namanya BA Camu, cerita musisi di Bos Channel. Channel.